Selamat malam dan selamat datang kembali di Gothic Channel. Malam hari ini, gua akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Roni dan seorang temannya, di mana mereka pernah mengalami kejadian mistis yang sangat mengerikan, yaitu tersesat di alas roban saat dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Cerita ini dialami oleh Roni di tahun 2012 lalu. Roni sendiri bekerja di sebuah pabrik sepatu yang ada di daerah Cikarang. Di pabrik itu, Roni memiliki teman seangkatan, yang mana temannya itu berasal dari sebuah kota di Jawa Timur, sama seperti dirinya. Karena kontrak kerja mereka telah habis, akhirnya Roni dan temannya itu memutuskan untuk pulang kampung dengan berboncengan mengendarai sebuah sepeda motor milik temannya itu. Pagi itu, mereka berdua sepakat untuk berangkat menuju ke kampung halaman. Singkat cerita, sekitar pukul 7 malam, mereka berdua sampai di daerah Pekalongan. Mereka pun berhenti untuk makan di sebuah warung dan beristirahat sejenak, sambil mengecek persediaan baterai HP dan powerbank yang mereka bawa. Setelah cukup beristirahat, kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan, hingga sampailah mereka di Kabupaten Batang. Di sana, mereka kembali berhenti untuk beristirahat sambil mengisi ulang baterai HP dan powerbank yang mereka bawa. Setelah semua terisi penuh, malam itu juga akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali, hingga masuklah mereka ke sebuah jalan yang sangat gelap dan sepi, di mana di kiri dan kanan jalan tersebut adalah hutan belantara. Tidak ada permukiman sama sekali di sana. Bahkan mereka juga tidak bertemu dengan pengendara lain. Karena takut salah jalan, akhirnya Roni memutuskan untuk melihat maps di HP-nya. Tapi anehnya, saat itu HP-nya tidak bisa dinyalakan. Dia pun mengambil powerbank di tasnya, lalu dicolokkanlah ke HP-nya. Tapi sama saja, HP itu tetap tidak mau menyala. Saat melihat lampu indikator dari powerbank, ternyata baterainya juga habis. Padahal dia belum memakainya sama sekali. Akhirnya mereka pun nekat untuk terus melanjutkan perjalanan, sambil berharap bahwa jalur yang dilaluinya adalah jalur yang benar. Selang sekitar 1 jam mereka berjalan, tiba-tiba Roni melihat ada sebuah masjid yang tampak sudah tua. Bangunannya terbuat dari kayu. Di situ, Roni sempat merasa aneh, karena di sepanjang perjalanan mereka tidak menemukan permukiman sama sekali. Tapi karena ia belum menunaikan sholat Isya, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di masjid tua itu untuk menunaikan sholat sembari mengecas powerbank miliknya. Selesai sholat, mereka sempat duduk-duduk di depan teras masjid sambil melihat ke sekitar. Saat sedang asik menikmati suasana, Roni melihat ada sebuah sepeda motor yang melintas di depan mereka. Lantas, mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan kembali, bermaksud untuk menyusul motor tersebut agar ada barengan. Cukup lama mereka berjalan,
Akhirnya motor itu mulai terlihat di depan mereka. Saat sudah semakin dekat, tiba-tiba motor itu melambat dan kemudian berhenti. Disusulah oleh Roni dan temannya, bermaksud untuk menyapa dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi saat mereka menoleh ke arah pengendara motor tersebut, ternyata orang yang mengendarai motor itu wajahnya hancur. Bola matanya juga terlihat keluar dan pecah di sebelah kiri. Sontak, mereka berdua langsung tancap gas meninggalkan sosok mengerikan itu. Hingga sampailah mereka di sebuah jalan yang berkelok-kelok. Dari jauh, sorot lampu motor mereka menangkap ada sosok perempuan yang sedang berjalan sendirian. Perempuan itu mengenakan pakaian adat Jawa dengan rambut yang disanggul ke atas. Mereka berdua langsung sadar bahwa sosok itu pasti bukan manusia. Secara logika tidak mungkin ada wanita yang berjalan malam-malam sendirian di tengah hutan. Ditambah lagi, pakaian yang dikenakan juga terlihat sangat kuno. Akhirnya, mereka mencoba untuk tidak memperdulikan sosok itu dan terus berjalan melewati sosok itu tanpa menoleh sedikit pun. Selang beberapa meter setelah melewati sosok itu, tiba-tiba sosok wanita itu sudah berada di depan mereka lagi. Dengan posisi yang sama, dia berjalan membelakangi mereka. Kejadian itu terus berulang sampai beberapa kali, hingga akhirnya Roni dan temannya sadar bahwa mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak untuk menenangkan pikiran dan berdoa. Saat mereka baru saja selesai berdoa, tiba-tiba dari arah belakang Roni melihat sosok wanita itu berjalan mendekat ke arah mereka. Dengan perasaan panik, Roni kemudian menyuruh temannya untuk langsung tancap gas. Setelah beberapa menit berjalan meninggalkan sosok wanita itu, akhirnya mereka sampai di sebuah tanjakan yang cukup terjal. Setelah melewati tanjakan itu, tiba-tiba teman Roni mendadak menginjak pedal rem. Karena kaget, Roni langsung bertanya kepada temannya. Tapi di situ temannya tidak berkata apa-apa. Ia hanya diam dan memandang lurus ke depan. Saat Roni ikut melihat ke depan, ternyata di sana ada ular hitam yang sangat besar, tengah melintas menutupi jalan. Ukurannya sangat tidak wajar, bahkan hampir sama dengan ukuran batang pohon kelapa. Ular itu berjalan menuju ke sisi hutan dengan perlahan. Di sana, Roni merasa sangat ketakutan sekaligus merinding, karena baru kali ini ia melihat ular sebesar itu. Setelah beberapa menit mereka terdiam, akhirnya ular itu pun lenyap ditelan kegelapan hutan. Lantas, mereka pun langsung buru-buru meninggalkan area tersebut dengan perasaan yang tidak karuan. Selang beberapa jam berjalan, akhirnya mereka pun keluar dari area hutan tersebut dan mulai masuk ke jalan yang sudah mulai nampak rumah-rumah warga. Di sana, mereka kembali berhenti di sebuah warung yang masih tutup. Sampai pagi pun tiba. Kemudian, mereka memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya, mereka berdua sampai di kampung halaman mereka dengan selamat. Setelah kejadian malam itu, Roni tidak pernah berani lagi untuk melewati jalur yang ada di alas roban.